Oke, kita mulai kuliah kita dengan pelajaran baru. Itu masuk kita pada filum Briozoa. Briozoa ini itu berasal dari kata brio dan zoa atau zoon. Brio ini artinya lumut, kemudian zoon artinya binatang. Jadi briozoa ini adalah binatang yang bentuknya seperti lumut. Nah, inilah contoh briozoa yang masih hidup sekarang, bisa kita lihat dengan bentuk yang sangat indah seperti kembang, bagus sekali. Nah, dengan bentuk yang ada yang masif, ada yang bercabang-cabang, dengan bentuk kelopak-kelopak atau hiasan-hiasan yang berwarna-warni. Nah, dalam pengamatan briozoa ini, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dia mempunyai ciri, mempunyai simetri bilateral. Tubuh terdiri dua lapisan sel, itu lapisan tisu dan lapisan organ, atau lapisan selaput dan organ tubuh. Tubuh mempunyai rongga, dan tubuh umumnya berbentuk U, mempunyai anus, di mana bentuk U-nya di salah satu ujungnya adalah mulut, dan di ujung yang satu lagi adalah anus. Tubuhnya itu dilapisi oleh zat gampingan atau karbonatan atau CaCO3, kemudian juga dilapisi oleh zat tanduk atau dilapisi oleh zat silikaan. Dengan bentuknya ada yang berbentuk kotak, berbentuk tube, dan kumpulan matrik. Binatang ini mempunyai lopopur. Lopopur ini adalah suatu bentuk posisi mulai dari tentakel sampai ke arah bagian bawah dari mulut. Dia mempunyai ukuran yang bervariasi mulai dari milimeter sampai ukurannya meter. Binatang ini hidup terutama di air, terutama air asin, mulai dari laut dangkal sampai laut dalam. Bisa hidup dalam kondisi airnya bening ataupun airnya keruh. Nah, cara hidupnya itu dengan menambatkan diri. Jadi binatang ini tidak bergerak. Dia mengikatkan dirinya pada tempatnya dan umumnya berkumpul sebagai koloni. Nah, fosil yang tertua, yang pertama sekali dijumpai orang di dalam batuan, itu berumur Ordovisium. Nah, kemudian baru dijumpai pada umur yang silur dan umur Devon. Nah, bentuk yang umum dijumpai di sini adalah bentuknya masif dan menjumpai ranting-ranting yang sangat banyak. Nah, kemudian baru pada umur Karbon, yaitu terdiri dari Mississippian dan Pennsylvanian, dan umur Perm, terlihat adanya perubahan dari bentuk briozoa ini. Dari tadinya bentuk masif dan menyerupai ranting, nah sekarang berubah menjadi bentuk seperti kipas dan slender. Dia adalah bentuk yang umum berkembang. Nah, briozoa ini pada zaman Mesozoik, pada awal Mesozoik itu zaman Trias, itu berkurang. Nah, setelah itu muncul grup kelompok yang baru dari briozoa. Nah, baru pada zaman Jura dia berkembang lagi dengan pesat sampai sekarang. Nah, kalau kita perhatikan dari tubuhnya, kita bisa melihat pada gambar ini, dia adalah bentuk U yang seperti dikatakan ciri tadi, itu seperti ini, seperti kita lihat di sini. Di mana pada satu sisinya adalah mulutnya di sini, dan sisi yang lain adalah anus. Di antara mulutnya ini, itu tumbuh yang disebut sebagai tentakel. Nah, tubuhnya dia punya lopopur tadi, itulah posisi dari tentakel ini sampai bagian dari dekat batas mulutnya bagian bawah, lekukan mulut. Atau bekas di atas rongga letaknya. Nah, binatang ini umumnya hidup berkoloni. Nah, dia untuk yang binatang yang zaman sekarang atau yang modern, itu kita bisa menjumpai di daerah tidal flood atau di daerah dataran pasang dan sampai ke daerah paparan yang lebih dalam. Nah, dia bisa hidup dalam kondisi apakah airnya bening ataupun airnya keruh. Nah, kalau kita ingin mempelajari briozoa secara detail,
Kita tidak bisa hanya melihat dari bentuk luar, tetapi kita harus melakukan sayatan dari tubuhnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana posisinya secara vertikal ataupun posisi secara horizontal, di mana tubuhnya terdiri atas dua bagian luar dan bagian dalam. Itu ada endozon dan ada exozon. Nah, sedangkan dari kenampakan dari luarnya bentuk tubuhnya, itu kita bedakan ada 4 bentuk yang umum. Itu ada seperti kipas, ada yang seperti tongkat atau seperti batang, ada yang bercabang-cabang, kemudian ada yang masif, dan ada juga yang berbentuk seperti kipas. Nah, umumnya binatang ini mempunyai apertur ukurannya sangat kecil, kecil dari 1 mm.